Dan oleh karena berkat kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini, di mana hari ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Kiranya apa yang sudah kami lewati di tahun 2020 membawa satu hikmat dan pelajaran bagi kami, supaya setidak-tidaknya kami tidak kembali jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan setidak-tidaknya kami boleh belajar bahwa hidup menyenangkan Tuhan adalah yang menjadi prioritas di dalam hidup kami. Dan mampukan kami Tuhan di awal tahun itu, di minggu pertama ini, kami mengawalinya dengan baik, kami mengawalinya dengan sukacita, dengan meninggalkan segala macam ketegangan, kesedihan dan kepahitan, luka hati dan kecewa, supaya hari-hari kami di masa yang akan datang semakin bersemangat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah firman ini juga boleh mengantarkan kepada kami semua ke dalam berkat dan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di hadapan kami semua. Jika firman ini disampaikan, dan juga berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati telinga dan semua yang ada di dalam tubuh kami ini, di dalam hidup kami ini, untuk benar-benar menikmati dan siap untuk ditegur dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, supaya maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Sehat? Sukacita? Bagaimana malam tahun barunya? Di rumah saya. Sesuai himbauan pemerintah ya. Malam tahun baru saya nikmati berdoa sendiri. Karena istri saya masuk malam, anak-anak sudah tidur, tapi sebelum tidur kita ngajak ayo berdoa dulu. Jadi kami berdoa bertiga. Yang minta papa yang bikin doa kayak kemarin, ya kayak. Dan ketika saya berdoa, walaupun mereka sambil cekikikan, ya sudah biarin saja. Namanya anak-anak. Yang penting mereka sudah mau ikut bersama dalam berdoa. Dan sepanjang malam itu saya habiskan untuk resek-resek. Debu semua, pasti. Dan sambil Natal segala sesuatu yang cuma waktunya ditata setelah direnovasi kemarin. Nah, memang terasa berbeda. Mau tidak mau harus diakui terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kan? Biasanya bisa, walaupun ada beberapa di antara kita yang masih mungkin melek-melek, bakar-bakar dan sebagainya. Tapi mungkin tidak senikmat dulu. Ya kan, rasanya juga sudah beda. Tapi satu hal yang harus kita mengerti bahwa tidak harus seperti itu. Di dalam menikmati dan merenungkan akhir tahun, semua bergantung dari hati. Tidak ada jaminan juga kalau kita malam tahun baru melek-melek, bakar-bakar, happy-happy, kemudian tahun berikutnya kita jadi sukacita, happy-happy juga, tidak ada jaminan. Karena di tahun baru yang lalu, malam tahun baru lalu, kita kalau tidak salah ada acara ya. Ya kan? Di gereja ada acara, tapi kemudian di tahun 2020 ya kita dihantam pandemi kok. Karena semuanya itu ada di bawah kendali Tuhan. Sukacita, bahagia atau tidak itu ada di dalam kendali Tuhan. Walaupun pada akhirnya kita sebagai manusia yang memilih jalan kebahagiaan yang disediakan Tuhan atau tidak. Memilih untuk bahagia seperti caranya Tuhan atau tidak. Nah, ngomong-ngomong soal bahagia, kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa mengawali tahun ini dengan tetap bahagia, supaya sepanjang tahun itu kita juga bisa tetap bahagia. Ini menjadi peringatan awal, menjadi teguran awal bagi kita. Kalau
bahagia di sepanjang tahun ini untuk apapun yang terjadi. Ya kan? Kita tidak tahu pandemi ini selesainya kapan. Walaupun sudah muncul harapan dengan adanya vaksin, tapi kita juga tidak tahu pasti apakah vaksin ini benar-benar ngefek, menghentikan atau tidak, kita tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Tetapi ada cara supaya bagaimana kita itu tetap bahagia walau apapun yang terjadi. Bukan karena banyaknya uang, bukan karena harta dan benda. Karena jujur saja yang saya tahu di berita-berita, ketika pandemi ini terjadi, bahkan awal-awal pandemi ini terjadi di mana semua harus tutup, semua dilakukan di rumah. Nyusahin bukan hanya kalangan menengah ke bawah kok yang kerosok. Menengah ke atas yang notabene adalah pengusaha-pengusaha yo meremelek kejet-kejet kok. Ya kan? Perusahaan mereka harus tutup, tapi di satu sisi tetap harus ditutup penggaji karyawan. Gak ada pemasukan, tapi tetap harus memberikan pengeluaran. Jadi orang kaya sekalipun, padahal mereka tetap tinggal di rumah mewah ya, tapi tidak menjamin itu bahagia. Karena memang kebahagiaan tidak dijamin atas semua itu. Bukan karena apa yang dapat kita lihat. Tapi kalau minggu yang lalu berkaitan dengan sukacita, tapi apa yang kita rasakan. Begitu juga dengan kebahagiaan. Namun supaya lebih jelas, mari kita melihat dasarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Nomor yang pertama, pasal pertama. Buka saja di indeks Alkitab MZM. Nah, itu pasal pertama. Gampang, tengah-tengah berdiri. Ya, masuk pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur yang pertama, dimulai ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhak. Mazmur mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Kalau Anda mau bahagia, janganlah kita menuruti hidup dan jalannya orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa. Termasuk apa yang sudah kita berbuat dan kita tahu itu salah di tahun yang lalu, ojo diterus nolak pengen uripmu bahagia. Kadangkala orang itu bukan tidak tahu kalau dia berbuat dosa, bukan dia tidak tahu kalau dia salah, tapi yang terjadi kebanyakan sudah salah ngeyel, sudah tahu berdosa tetap diperbuat. Maka Yakobus katakan, kalau kamu tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Wis ngerti kue salah, wis ngerti kue merugikan orang, wis ngerti itu menyakiti orang, tapi tetap dilakukan, Anda berdosa. Nah, kalau Anda mau hidup kita, hidup Anda di tahun ini, tahun yang baru ini sepanjang 2021, untuk apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau Anda mau bahagia, yuk mulai hidup lurus. Karena orang hidup lurus walaupun mungkin tak ada duit, ya, walaupun mungkin orang iso tinggali warisan dan tidak punya warisan, tidak dapat warisan, tetapi selama hidupnya lurus, selama hidupnya tidak merugikan dan menyakiti orang lain, tak jamin bahagia. Firman Tuhan dari yang menjamin akan bahagia.
Mau orang mencemooh seperti apapun, selama kita tidak ikut menjadi pencemooh, karena firman Tuhan menegur, jangan ikut di kalangan pencemooh. Pencemooh itu apa? Orang-orang yang suka ngerasani, orang-orang yang suka memprovokasi, orang-orang yang bahkan suka menfitnah, mencelok sana, mencelok sini untuk ngerasani si A, si B. Satu, firman Tuhan menegaskan, ojo melu-melu orang kayak gitu. Dan yang kedua, jangan terprovokasi oleh apa yang mereka katakan. Maka firman Tuhan menjamin kita akan bahagia. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan dari omongan orang. Ya, kebahagiaan itu kita yang pilih. Tuhan sudah sediakan, tinggal kita mau ambil atau tidak. Dan tidak tahu kenapa. Dalam iman saya, saya tidak meramal, tapi feeling saja, rasanya. Tahun 2021 ini menjadi tahun yang tidak kalah berat dengan 2020, termasuk dalam hal pelayanan, termasuk dalam hal pelayanan secara pribadi di tempat. Entah dari segi apapun. Maka kuncinya satu, seberat apapun mari kita tetap jalan lurus. Selama intinya kita tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti hati Tuhan. Orang mau bilang apapun luweh, kalau orang Semarang bilang. Karena orang jujur itu yang membela apa? Orang jujur itu yang membela. Mau Anda dirasani, mau Anda difitnah, selama Anda tidak melakukan, yakin tidak melakukan itu, luweh. Yang penting Tuhan berkenan atas hidupku, dan itulah jaminan kebahagiaan. Mengapa orang menjadi kehilangan kebahagiaan, menjadi kehilangan semangat? Karena mulai terpengaruh. Ya akhirnya ngobrol. Ya toh? Tinggalkan kesalahan-kesalahan yang lama, mari kita perbaiki dengan hidup yang baru. Jangan terprovokasi, apalagi masuk ke dalam golongan-golongan provokator. Kalau yang suka main media sosial dan dibuat, pastikan berita itu benar-benar terjadi, atau itu sekedar buat, supaya kita tidak masuk ke dalam golongan-golongan provokator. Ya, jangan suka share link berita atau apapun itu yang belum pasti. Makanya di Kebangarung itu, di gereja Kebangarung, sing dodolan monggo. Karena seperti saya katakan, kita mengubah ini menjadi grup, bukan grup hanya sekitar pelayanan, tapi juga grup keluarga besar. Yang artinya siapapun yang punya dagangan silakan diprovokan. Ya, supaya bisa menunjang, apalagi di masa pandemi seperti ini, diprovokan. Tapi kalau ada yang nge-share berita apalagi berita ini masih berita hoax, Pak Eko tak suruh ngerti, pakai aja itu. Tidak usah lah gereja dimasukkan berita-berita politik, tapi untungnya sampai saat ini nggak ada ya. Jangan. Kalau Anda menyampaikan info tentang manfaat buah pepaya, boleh malah. Itu kalau ada kan? Kalaupun itu ternyata hoax, saya penting makan buah kan tetap sehat. Minimal sehat, entah itu benar atau tidak yang dicatat gitu. Berbagi share renungan boleh. Kalau tidak bisa menguraikan renungan hari ini, pagi ini saya baca ayat apa, dibagikan saja. Wah ini nge-share ayat leren dulu Alkitab, tidak. Semua HP sudah punya Alkitab elektronik, tinggal disalin, dikopi, terus kemudian ditempel ke WhatsApp, bisa terkirim kok. Gampang banget kan. Aku gak bisa gaya renungan Pak, tapi aku ingin bagikan ayat yang tadi tak baca oleh. Biar orang menafsirkan sendiri-sendiri tentang apa yang Anda baca. Dan pasti tiap orang punya penafsiran dan berkatnya masing-masing. Juga tidak masuk ke dalam golongan-golongan pencemooh, provokator, orang-orang
yang pertama. Lalu yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua, orang yang berbahagia ialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Firman Tuhan yang direnungkan siang dan malam. ada firman Tuhan, ada siang dan malam. Apa maknanya? Kalau saya boleh menafsirkan, siang dan malam itu kan waktu, menunjukkan waktu. Artinya orang yang berbahagia adalah orang yang tahu kapan waktunya untuk Tuhan, firman Tuhan tadi, kapan waktunya untuk diri sendiri. Banyak akhirnya orang yang mencari-cari kebahagiaan itu sampai lupa Tuhan. Apakah dia akan berbahagia? Malah justru tidak. Tetapi siapa saja yang bijak di dalam mengelola waktunya, ini prioritas untuk Tuhan, ini baru untuk diri saya, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan Yesus. Yang intinya adalah, kalau Anda mau bahagia, prioritaskan Tuhan. Kesampingkan ego, kesampingkan keinginan pribadi, kesampingkan bahkan ambisi. Lihat Tuhan. Maka Anda akan menemukan bahagia dan sukacita. Dalam hal melayani pun seperti itu. Saya tidak tahu ada yang komentar atau tidak, atau ada yang ngeh atau tidak. Ngeh itu ngegego bahwa di tempat kita, di ruangan kita saat ini, selain ruangan sebelah yang anyar gitu, setelah minggu ya jadi kerayan, tapi besok minggu lah kerayan ruang ini. Itu ada tempat persembahan baru. Dan kalau Anda keluarlah di depan pintu, terus hadap sini nyala nur, ada salib sekarang. Enggak enggak? Enggak enggak? Lagi mau enggak? Enggak. Saya tidak tahu ada yang sudah berkomentar atau belum. Itu persembahan dari Pak Tuk. Besok pemenang kayu mengayu oleh orang Pak. Kon aku kan gawe untuk lawan lemari beda kabeh kok. Ini loh. Pakai ngono-ngono. Kanggoku ya luar biasa gitu. Saya gitu. Selain satu aku gak iso gawe, dan memang kenyataannya api. Dan perlu Anda tahu itu kepengenan saya bertahun-tahun yang lalu. Ya bagus, saya udah pesan bagus-bagus waktu. Kalau di ada waktu, ada pas kayu-kayu ukuran apa lah gawe ada tempat persembahan, aku butuh ditumpangi. Jadi persembahan itu nggak dikasih di atas meja gitu, tapi ditumpangi dan baru ke tempat itu udah. Oh iya, ini apa namanya? Standing, wadah mic. Tapi kadang bahwa walaupun memberikannya dengan hati, tapi di tempat lain, di Kebakaran tidak ada. Orang Kebakaran baik-baik semua ya. Sudah susah payah, orang hijau itu bedanya saya ngacak. Nek gereja liya, nek kene ndak ono. Apa iki? Kok gawe rekaman iso? Ora kalau kon ngomong kon komentar paling pinter. Nah, kalau Anda mau bahagia, ono kuwi ora penting, ora prioritas rasa dirungokke. Yang penting, ini salah satu contoh. Yang penting seperti Mbak tadi membawa ini untuk Tuhan. Mek dicatat kok ora wong Tuhan ora
Sampai kumpulin gue ada protes, bapak kayak ini, oh tak aku jadi duit, tak kasih ke bako. Yang tadinya dipersembahkan malah tak kau dukung, gitu. Salah ya protes, tak kau dukung dari seluruh api, jajan sampai ke seluruh api. Tapi di tempat lain banyak. Sudah susah payah dikerjakan, jadi protes belalai, jadi protes, ngokro. Akhirnya pelayanan jadi nggak suka cita. Jadi saya minta tolong Mbak lagi, ini impian saya juga dari tahun-tahun yang lalu. Mumpung ada kayu itu tetelannya atas itu, tinggal nanti belikan papan, mau dibuat sket di depan untuk tempel lagi. Nanti kalau tidak ada waktu, kalau tidak pas luang waktu, masalah kos itu kan gampang lah. Itu ada pelayanan, tidak ya, tidak boleh. Sekarang kita pesan. Nah, gara-gara ini dicacat, gara-gara ini diloknya, malah apa sama beliau bisa mengakibatkan seperti itu. Nah makanya ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kerjakanlah untuk Tuhan. Kalau dibantuan begitu. Karena segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Itu artinya kita tahu prioritas kita yang mana. Jadi seandainya kita sudah melakukan yang terbaik, kok tetap dielek-elek, kita tidak akan kehilangan semangat. Kita tidak akan kehilangan sukacita dalam melayani Tuhan. Jangan kalah. Kadang iblis memang memakai orang-orang sekitar kita untuk menguji kita. Sejauh mana iman dan juga ketaatan kita dalam melayani Tuhan, kesetiaan dan loyalitas kita. Ada mutung, meh pindah sama ini. Aku tak pindah, ada gereja liya ya bakal nemoni wong model kaya ngono kuwi. Kira? Silakan, aku mutung. Pindah pelayanan. Udah kok sama nemoni wong sing luwih atos. Tuwe, wah macam-macam dari yang ada di Kembangan. Karena di mana-mana pasti orang-orang yang suka nyacat itu pasti orang yang Kembangan, orang yang nyacat. Terus kayak gini baik gitu kan? Lecet di kamar gitu kan? Nah itu kalau mungkin akan dicacat, jadi udahlah fokus prioritas ke Tuhan saja. Kita ibadah juga prioritas ke Tuhan saja. Ya, mau MC piye, mau saya main keyboard karo sikile munggah-munggah serasa buku urusane karo Tuhan. Sebetulnya jenengan bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, titik selesai. Ya kan? Mau suara mikir gembruk-gembruk kena kowe sebenarnya jenengan ngrungokne suarane Tuhan. Ora mau gembruk-gembruk. Ketika kita bisa memprioritaskan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, maka kebahagiaan itu akan mengiringi langkah ini, termasuk di tahun-tahun yang akan datang. Yang ketiga, terakhir, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang berbahagia adalah orang yang dapat menghasilkan buah. Kalau yang tidak dapat menghasilkan buah, Yesus Kristus pernah katakan, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Lek kowe ora berbuah, kowe tak poklek, tak bakar, tak injak-injak, karena nggak ada gunanya selain itu. Maka berbahagia Anda kalau dapat menghasilkan buah. Buah itu apa? Apa saja bisa berupa berkat, baik berkat untuk orang lain ataupun diri sendiri. Buah itu apa saja? Apa yang dirasakan baik oleh orang lain dari diri kita? Apa saja? Tapi ini yang perlu diwaspadai. Wit pelem, podo sawite, urung karuan kabeh legi. Ana sing kecut, bahkan ana sing gosok. Kita dalam satu pokok yang sama. Apa namanya? Pohon yang sama. Baik itu secara umum yaitu Yesus Kristus, maupun secara khusus kita ada di pohon Gereja Baptis Cabang Kebakaran. Belajar dengannya sehingga buah pelem saya kaya apa? Saya legi, saya kecut, apa saya gosok. Itu tergantung pilihan Anda. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang dapat menghasilkan buah yang manis.
yang apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil dan disukai banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk perkataan kita ini di hadapan orang lain itu juga buah. Maka kalau perkataan kita ini suka nyelkit, suka menyakiti hati orang, ya hati-hati, berarti buahmu kecil, bahkan mungkin gosong. Jangankan orang lain yang kamu sakiti yang tidak bahagia, hidupmu pun juga nanti gak akan bahagia. Kenapa? Karena banyak orang yang akhirnya menjauhi. Kalau sudah seperti itu harusnya warning gitu. Kalau sudah banyak orang yang mulai menjauhi, banyak orang yang sudah tidak mau mendukung, sudah gak setuju dengan apapun yang dikatakan, itu harusnya warning. Berarti kemungkinan kamu sudah mulai menghasilkan buah yang kecil. Ojo sampai dari gosong, karena itu akan mempengaruhi. Ya, hati-hati. Orang yang berbahagia adalah orang yang dapat menghasilkan buah yang manis, buah yang baik bagi sekitar. Karena bukan hanya orang-orang sekitarnya yang diberkati, yang berbahagia, tapi pasti hidupnya pun akan berbahagia. Kalau hidup kita itu menyenangkan hati banyak orang, maka orang itu untuk menyenangkan kita nggak akan segan-segan. Betul lah? Betul lah? Kalau jangan punya apapun awehan, tahu awehan nggak? Suka memberi, maka orang yang sering Anda beri ketika punya sesuatu pasti keinget jenengan, keinget kita, keinget Anda dan saya. Betul tidak? Pasti itu. Apa namanya? Naluri alaminya manusia itu begitu. Bukan masalah ya, itu salah atau tidak, bukan salah dan benar, tapi itu hukum alaminya itu begitu. Orang itu akan lebih mudah memberkati orang yang pernah memberkati dia. Gitu. Kalau hidup kita merasa, oh KPKP wong gak seneng aku, gak setuju karo aku, gak menyenangkan hatiku, kenapa? Tidak bosan Jermani ngocok. Sudahkah hidupmu juga membahagiakan orang sekitar? Itu harus kita lakukan kalau Anda mau tahun 2021 ini menjadi tahun kebahagiaan kita. Ya, itu harus dilakukan. Makanya rumusnya begitu. Kalau mau bahagia, bahagiakan Tuhan dan bahagiakan hidup orang lain. Itu rumus. Kalau mau senang hatimu, sukacita, senangkan hidup orang lain, dan hatimu akan senang. Itu otomatis, itu rumus otomatis. Makanya kalau mau diberkati juga sama, berkatilah orang maka kau akan diberkati. Betul tidak? Jaga miskin loh. Orang jual apa-apa pun minyak kalau tepung. Ono nabi Tuhan, hamba Tuhan datang. Elia apa Elisa? Ya. Elia apa Elisa? Ya. Itu Elisabeth ya. Elisabeth itu Suprabi. Dia datang, minta makan. Aku gak minta makan. Jadi itu ngomong apa? Oh alah. Pak, aku mau duit minyak. Sak tetes karo glepung sak tekem. Lah wong kita makan dhewe karo anakku saiki makan esuk aku mati kok. Tak kasihkan jenengan. Jur kaya apa? Dia katakan, wis ta kare. Dan dia pun manut. Keinginannya untuk melayani, membahagiakan, apalagi ini abdi Tuhan, hamba Tuhan, itu jauh lebih besar daripada kekhawatiran dia sendiri, hidupnya sendiri. Yang terjadi apa? Bludak. Minyak sama tepung itu bludak. Nah ini rumus. Kalau Anda mau tahun ini menjadi tahun berkat, maka jadilah banyak berkat bagi banyak orang. Kalau Anda mau tahun ini menjadi tahun kebahagiaan, maka buatlah orang-orang sekitar Anda bahagia, buatlah Tuhan bahagia. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya, untuk apapun yang terjadi di hari esok, minimal sepanjang tahun ini, Tuhan itu sudah berikan rumusnya supaya kita bahagia, supaya kita diberikan. Tinggal masalahnya kita mau pilih yang mana. Tuhan sudah tentukan berkatnya bagi kita. Tinggal dengan mau pilih berkat buah yang mana. Yang maniskah?
Sing kecut kah atau yang gosok kah? Yang menentukan pilihan itu bukanlah Tuhan apalagi saya, tapi dirinya sendiri. Kalau Tuhan sudah tentukan, tidak manis, ya kowe itu enak. Mau panenmu ya manis, karena kamu menghasilkan buah yang manis. Tapi itu terserah. Kalau saya mau pilih buah yang kecut, ya mau kok. Agar meripatnya kan, kalau maaf kecil meripatnya kiri-kiri ya. Ayo, rasanya dewe. Orang rasa sahabat boleh tombol. Apalagi nembung gula. Ayo kecut bobat gula kayak apa ya teman-teman. Ya, biar tahun ini menjadi tahun kebahagiaan buat kita semua. Saya berdoa supaya tahun ini juga menjadi tahun berkat. Baik buat keluarga, baik buat dengan secara pribadi ataupun untuk gereja kita. Walaupun mungkin tahun ini juga menjadi tahun yang berat, mungkin ya, tahun yang berat untuk pelayanan untuk gereja ataupun untuk kita secara pribadi. Tapi biarlah itu wes orang ngomong, tidak apa-apa. Selama saya ada di jalan yang benar, kalau pertama tadi jalanku sebenarnya lurus. Selama saya memprioritaskan dan selama saya menghasilkan buah yang manis, baik untuk sekitar terlebih dulu Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar saya tetap akan bahagia, sukacita. Amin. Itu doa kita semua. Doa saya secara pribadi untuk panjenengan. Ini menjadi tahun berkat. Kita akan duduk doa. Bapak kami juga terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi tahun ini, hari-hari yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena seringkali harapan dan angan-angan kami ini berbeda dengan apa yang akan terjadi. Sama seperti di tahun 2019 ketika kami berdoa dan berharap ada sukacita, ada kelimpahan dan sebagainya, namun yang terjadi 2000 terjadi pandemi akan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa hidup kami sesungguhnya ada dalam kendali Tuhan. Namun untuk kebahagiaan itu biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat supaya kami dapat memilih cara yang benar untuk menikmati kebahagiaan. Walau pandemi dan bahkan di tahun ini mungkin saja pandemi ini belum hilang, tetap ada terselip kebahagiaan, berkat dan sukacita dalam segala hal yang terjadi di sekitar kami. Tapi setidaknya kuatkan dan mampukanlah kami untuk menghadapi hari-hari di masa yang akan datang, supaya iman kami tetap bertahan, supaya hidup kami tetap bersukacita, dan supaya diri kami tetap mengandalkan Tuhan untuk apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat sekalian, baik mereka yang hadir maupun mereka yang hanya di rumah dan menyaksikan siaran langsung dari ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Siapa yang percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun berkat, walau apapun yang terjadi? Nah, katakan, siapa yang percaya? Walau apapun yang terjadi, walau mungkin pandemi belum selesai, walaupun mungkin vaksin orang efek, karena vaksinnya buatannya manusia. Siapa yang bisa menjamin? Tapi siapa yang percaya bahwa untuk apapun yang terjadi tetap ada berkat, sukacita dan bahagia? Siapa yang percaya? Maka katakan untuk hari ini kita pujikan pujian respon sebagai pujian tanggapan iman kita. Orang yang sedih-sedih, orang yang galau-galau, kita pujikan dengan penuh sukacita, dengan mantap, dengan yakin. Katakan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Apalagi itu? Kalau apa? Maling apa ya? Jadi ngasih begini. Aku tadi kayaknya aku sama. Kita pujikan dengan penuh sukacita, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Jangan pujikan hanya dengan mulut, tapi katakan dengan iman dalam hati dan pikiran kita. Bahwa sepanjang tahun itu untuk apapun yang terjadi, ya, untuk apapun yang terjadi sekali lagi, untuk apapun yang terjadi, aku tetap merasa diberkati oleh Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita pujikan dengan sukacita. Oleh pokok tangan, joget-joget, oleh itu terserah. Anggur langsung dulu, ya.
harapan kita semua. Supaya kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkati kita apapun yang terjadi sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita lalu berkati. Tapi ingat, saya perlu ingatkan bahwa berkat itu tidak selalu berupa materi. Berkat itu bukan selalu yang terlihat manis di mata, tapi apapun itu yang terjadi, selama kita ada di jalan yang lurus, di jalannya Tuhan, selama kita tetap bisa memprioritaskan Tuhan dan menghasilkan buah yang manis bagi sekitar, walaupun dicacang. Kadang pelengkit lagi gereja dicacang. Dicacang. Apa mereka rupanya itu? Ada kalau yang manis itu justru yang belentang kira-kira itu malah rada dipilih karena pikirannya tak enak. Jadi dicacang kalau dipilih. Padahal itu sih. Tapi apapun itu yang terjadi, selama ini hal tadi kita lakukan, percayalah, ada berkat, ada sukacita, ada bahagia. Amin.